ARW 79 Tutorial. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ARW 79 Tutorial. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagi rekan-rekan baik operator madrasah ya, baik operator atau proktor yang khususnya ini mengelola bagian rapot digital madrasah ya. Jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara melakukan proses hosting rapot digital madrasah ya. Jadi seperti yang mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa hosting itu memang layanan RDM yang paling banyak diminati ya. Kenapa demikian? Karena ini bisa dikerjakan dimanapun tanpa menggunakan bantuan server ya. Jadi rekan-rekan mungkin yang tidak memiliki server yang mumpuni atau misalnya jarak dari madrasah ke rumah masing-masing ini lumayan jauh ya. Jadi hosting ini adalah versi atau yang paling ideal mungkin ya bagi rekan-rekan. Oke, jadi sebetulnya ini sudah saya share ya sebelumnya di video di tahun kemarin ya. Tapi ini untuk yang tahun 2022 kita akan coba kembali bagaimana cara melakukan proses hosting rapot digital madrasah ya. Nah, hal pertama yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan itu silakan rekan-rekan memastikan bahwa rekan-rekan sudah memiliki hosting yang aktif, domain dan hosting yang aktif. Nah, kenapa? Karena nanti domain dan hosting yang rekan-rekan miliki itu akan digunakan untuk menjadi wadah ya bagi rapot digital madrasah ini. Nah, jadi pastikan bahwa rekan-rekan jika belum memiliki silakan untuk melakukan registrasi ya. Jadi penyedia layanan hosting banyak, silahkan. Jadi pastikan bahwa layanan hosting rekan-rekan ini sudah aktif terlebih dahulu, baru rekan-rekan melakukan proses instalasi rapot digital madrasah ini. Nah, seperti yang ada ini saya sudah aktif ya, hostingnya sudah aktif. Jadi cpanelnya sudah bisa dibuka dengan menggunakan ID dan password yang sudah dikirimkan melalui email masing-masing ya. Jadi ketika rekan-rekan melakukan proses pendaftaran untuk layanan hosting, nanti akan mendapatkan konfirmasi untuk aktivasinya ya. Oke rekan-rekan, hal penting juga yang harus diperhatikan bahwa pastikan bahwa rekan-rekan sudah melakukan proses download untuk RDM yang versi hosting. Jadi silahkan masuk ke rdm.kemenag.go.id. Di sini ada 3 versi ya. Yang pertama versi PDI itu yang menggunakan server, kemudian versi exam installer ya. Jadi ini diinstal di setiap PC atau laptop yang akan digunakan. Kemudian yang ini adalah versi hosting. Yang akan kita bahas sekarang itu adalah yang versi hosting sekarang. Yang ini. Jadi silakan rekan-rekan di-download terlebih dahulu shortnya, karena di sini saya sudah melakukan proses download. Oke rekan-rekan, hal lainnya yang harus dilakukan oleh rekan-rekan itu adalah silakan. Oke, yang pertama rekan-rekan silakan gulirkan ke bawah, cari di subdomain. Di sini kita akan menambahkan domain ya, menambahkan subdomain sini. Nah, di subdomain kita akan klik saja, silahkan masukkan subdomain yang diinginkan oleh rekan-rekan ya, karena saya ini RDM saja ya, RDM. Jadi nanti alamatnya itu adalah ldm.nurulhikam.my.id ya. Nah, kemudian yang berikutnya, oke, nah ini rekan-rekan sesuaikan dengan domain yang dimiliki oleh rekan-rekan ya. Kemudian public HTML-nya ini samakan. Kemudian setelah itu kita akan create. Oke, kita akan tunggu ini sampai ada peringatan sukses ya. Oke, ini karena lama ya, tapi pastikan bahwa rekan-rekan di sini sudah ada ya. Oke, nah jika sudah ada seperti ini rekan-rekan, pastikan bahwa di dokumen rootnya ini sudah muncul yang tadi kita tambahkan ya, yang sudah tadi kita klik. Oke, setelah itu rekan-rekan diklik saja di sini dan nanti akan diarahkan pada cpanel file manager di sini. Nah, jika rekan-rekan menemukan file seperti ini cgi bin, itu di delete saja. Nah, kita akan delete permanen saja. Nah, setelah itu rekan-rekan lakukan proses upload. Di sini ada upload, kemudian select file dan pilih folder penyimpanan RDM hosting yang sudah tadi kita download ya. Oke, saya akan cari. Oke, nah rekan-rekan masukkan saja yang zip ya, yang versi zip ini. Jadi yang versi RAR-nya itu masukkan. Oke, kemudian rekan-rekan open, kemudian ditunggu prosesnya sampai 100% ini. Jadi kita akan tunggu prosesnya sampai ini 100%. Oke, rekan-rekan ini sudah 100%, kita klik go back saja ya. Di sini go back.
kita klik go back, nanti akan ada di sini file zip atau rar yang sudah tadi kita upload ya. Nah, setelah itu rekan-rekan tinggal diklik kanan saja, kemudian ekstrak. Nah, ekstrak file. Kita akan tunggu. Nah, sudah selesai, kita close. Nah, jika rekan-rekan tidak menemukan hasil ekstrakannya, silahkan di reload saja. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya, di sini ada file yang masih zip atau yang masih rar, kemudian ada yang sudah diekstrak. Nah, ini untuk supaya tidak menghabiskan penyimpanan ya, tidak menghabiskan penyimpanan ini soalnya lumayan besar. Jadi silakan rekan-rekan di delete saja ini untuk yang versi zip-nya, karena kita sudah memiliki untuk yang versi hasil ekstrakan ini. Oke, setelah itu, nah kita sudah berhasil di sini memasukkan untuk yang versi rar tadi ya, yang sudah diekstrak. Oke, rekan-rekan, setelah itu masuk kembali ke cPanel. Di sini kita masuk ke menu, kemudian gulirkan ke bawah. Rekan-rekan pilih database, kemudian MySQL database. Nah, langkah berikutnya rekan-rekan silahkan untuk memasukkan nama database yang akan kita gunakan ya. Oke, saya di sini akan memasukkan RDM saja. Silahkan opsional ya. Kalau ini silahkan opsional, tergantung rekan-rekan menggunakan namanya itu mau nama apa. Oke, setelah itu kita akan create database, kemudian setelah berhasil warna hijau kita pilih go back. Nah, di sini kemudian gulirkan ke bawah. Di sini di MySQL user and add new user ya. Nah, rekan-rekan juga masukkan juga di sini untuk nama usernya. Nah, misalnya kita akan samakan saja RDM, kemudian passwordnya. Ya, silahkan kalau ini opsional ya, tergantung rekan. Yang penting ini sama antara ini dan yang bawah. Nah, password ini adalah gabungan dari huruf besar, huruf kecil, dan karakter. Angka dan karakter. Oke, silahkan rekan-rekan ya. Nah, setelah itu kita akan create user. Oke, kita go back ya. Kita go back. Kemudian setelah itu, oke, nah ini. Jadi tadi ketika kita memasukkan database, di sini ada RDM. Jadi ini nama database-nya itu akan nanti seperti ini ya. Nah, kalau ini yang depannya ini mungkin beda-beda ya, tergantung penyedia hosting ketika rekan-rekan melakukan proses konfirmasi atau aktivasi ya ketika di awal. Oke, kemudian ini juga tadi kita sudah memasukkan add user to database juga ada ya. Ini MySQL user. Oke, yang berikutnya kita akan menambahkan user ke database ya. Nah, ini. Jadi user ini ke database ini. Oke, kita akan klik add. Kemudian nanti akan ada seperti ini. Rekan-rekan tinggal dicentang saja semua all privilege. Kemudian make change. Nah, sukses berwarna hijau. Kita akan close. Kita akan kembali ya. Oke, kita masuk ke database. Kemudian kita akan lihat di sini current usernya ya. Nah, karena ini yang nanti akan kita masukkan ke database. Kita akan masukkan ke notepad ini supaya tidak lupa ya. Oke, setelah itu rekan-rekan kembali lagi ke menu, kemudian pilih software, select PHP version. Nah, untuk RDM ini, jadi rekan-rekan pastikan memilih di versi yang 7.2 ya. Nah, ini kita akan rubah ke 7.2 ya. Kemudian set as current. Oke, kita akan pilih. Oke, setelah itu kita masuk ke extension. Oke, option. Kita masuk ke option. Oke, kita akan coba ya. Kita tidak akan merubah ini dulu. Nah, setelah itu rekan-rekan masuk kembali ke menu. Kemudian kita pilih software multi PHP manager. Nah, kita akan pilih multi PHP manager. Jadi ketika nanti ini untuk RDM ini ya, alamat ini pastikan versinya ini harus 72 ya. Versinya harus 72. Oke, kita rubah, kemudian kita klik apply. Nah, sukses. Nah, setelah itu rekan-rekan silahkan kita akan coba memanggil ya.
Oke, nah jadi ini kita sudah bisa melakukan proses pemanggilan untuk RDM ya, alamat RDM yang sudah tadi kita buat di database-nya. Nah, di sini rekan-rekan nanti akan dihadapkan dengan install RDM seperti ini, install database. Nah, ini juga berlaku bagi rekan-rekan karena ini saya tadinya sudah memiliki hosting, di semester sebelumnya sudah memiliki hosting, kemudian sekarang mau mengganti di penyedia layanan hosting yang lain ya, yang berbeda. Jadi saya mencoba melakukan proses hosting RDM kembali, kemudian install lagi pengaturan database. Nah, nanti kita akan coba ya. Nanti kita akan coba. Nah, di sini untuk install RDM-nya, masukkan tadi yang sudah kita simpan. Oke, user database. Kemudian nama database-nya, passwordnya juga kita masukkan yang sudah tadi kita buat ya. Ya, setelah itu kita klik install. Nah, di sini ada loading, ada peringatan jika dalam 2 menit tidak ada respon, periksa koneksi internet. Oke, kita akan tunggu. Nah, ini proses install berhasil. Nanti rekan-rekan akan diarahkan ke registrasi RDM kembali seperti ini ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan? Jadi mungkin rekan-rekan sudah lupa tentang token yang dimiliki ya. Nah, karena kita akan melakukan proses registrasi kembali. Oke, bagaimana? Jadi di sini kita akan memasukkan. Nah, rekan-rekan silahkan masuk di RDM ini ya, di RDM web RDM resminya rdm.kemenag.go.id. Di sini silahkan login kan. Oke, tadinya kan seperti ini ya. Oke, tampilannya seperti ini. Awalnya ketika tadi kita mau melakukan proses download ya. Nah, kemudian rekan-rekan login kan di sini. Nah, proses ini sama dengan ketika rekan-rekan melakukan proses cek nilai terkirim atau belumnya di RDM pusat ya. Nah, jadi sebelumnya di semester kemarin juga kita sudah ada juga tutorialnya. Jadi bagaimana cara melakukan proses cek nilai, apakah nilai yang sudah kita kirimkan itu sudah diterima atau sudah terkirim ke RDM pusat. Jadi ini loginnya sama. Jadi silahkan loginnya ini menggunakan NSM sekolah, kemudian rdm@kemenag.go.id ya, .kemenag.go.id. Kemudian kita akan coba login kan. Sorry. Nah, di sini ada token ya. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan token yang ini. Kita akan coba menggunakan token yang ini untuk melakukan proses registrasi RDM yang sekarang ya. Oke, kita akan coba saja. Oke, sistemnya paket misalnya, kemudian passwordnya silahkan. Ini opsional ya, bukan password database yang tadi. Jadi silahkan ini password yang akan rekan-rekan gunakan untuk masuk ke RDM nanti. Ini konfirmasi password. Oke, setelah itu kita klik daftar. Proses registrasi berhasil. Jadi kita sudah berhasil untuk registrasi RDM ya di hosting yang baru ini. Kalau sebelumnya kita sudah, nah seperti saya di sini di hosting sebelumnya itu adalah ini alamatnya ini. Jadi kita sudah membuat alamat ini. Nah, rekan-rekan, jika menggunakan hosting baru tentunya harus melakukan pengaturan ulang ya. Nah, seperti ini tahapannya. Oke, kita akan coba lakukan proses login. Nah, bagaimana? Ini kan baru kembali ya, datanya baru kembali. Jadi rekan-rekan silahkan melakukan proses backup saja dari RDM yang sebelumnya dimiliki oleh rekan-rekan. Jadi pastikan bahwa rekan-rekan sudah melakukan proses backup terlebih dahulu dari RDM hosting yang pertama, sebelum nanti rekan-rekan membuka atau melakukan proses restore di RDM yang versi hosting yang kedua ini ya. Ya, saya akan lakukan proses backup di sini. Nah, karena di sini saya sudah melakukannya tadi malam, ini jadi ada, jadi tinggal melakukan proses download saja. Nah, tapi jika rekan-rekan belum, silakan di backup saja. Jadi nanti akan otomatis di sini. Nah, ini RDM-nya ini 0, gurunya masih 0, siswa 0, kelas 0 ya. Karena kita menggunakan RDM hosting yang press. Ini press, jadi belum pernah sama sekali digunakan. Jadi supaya rekan-rekan tidak melakukan pengaturan dari awal, itu pastikan rekan-rekan di backup terlebih dahulu. Nah ini, oke, kita akan download.
Nah, download backup ini yang nanti akan kita gunakan atau yang akan kita restore di RDM versi hosting yang terbaru yang ini. Oke, kita akan update saja terlebih dahulu. Update online. Ini sudah selesai ya. Oke, kita akan menunggu ini proses update. Nanti setelah update kita akan lakukan proses restore ya. Jadi supaya RDM yang sebelumnya sudah kita kerjakan di semester kemarin ini bisa digunakan di hosting yang baru ini ya. Nah, ini berlaku bagi rekan-rekan yang mungkin pindah hosting. Itu karena apa? Karena rata-rata untuk hosting itu murah di tahun pertama ya. Murah di tahun pertama, ketika mau memperpanjang itu biasanya promonya sudah habis dan itu lumayan mahal di tahun-tahun kedua dan berikutnya. Jadi kita akan coba untuk merubah layanan hostingnya. Oke, ini kita akan lakukan proses backup restore. Kita akan lakukan restore di sini. Drag, kemudian tadi kita, nah ini file backupannya itu ini ya, yang barusan tadi kita download. Kemudian kita klik open. Kita akan tunggu prosesnya sampai ini berhasil semua ya, 100%. Oke, berhasil. Di sini kita sudah berhasil merestore ya. Kita akan lihat di dashboard. Ini masih 0 ya. Kita akan coba di logout saja terlebih dahulu. Kemudian kita coba loginkan kembali. Nah, ini siswanya sudah sesuai, gurunya juga sama, kelas dan ekskul. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan pengaturan di aplikasi rapot yang semester sekarang ya. Kita akan lihat apakah, oh ini sudah. Jadi pengaturan itu masih tetap. KKM juga sudah. Pengaturan cetak juga sudah ya. Kemudian lembaga, di sini pengaturannya ini sudah genap. Mata pelajaran sudah, kelas juga sudah. Oke, jadi kita berhasil melakukan proses migrasi ya dari hosting 1 ke hosting yang kedua. Jadi rekan-rekan mungkin yang mengalami kondisi seperti yang saya alami ini, jadi yang tadinya misalnya di penyedia jasa layanan hosting A, kemudian sekarang mau pindah karena mungkin untuk perpanjangan hosting di tahun kedua mahal, jadi mencari kembali untuk hosting yang promo yang baru. Nah, bagaimana cara melakukan proses hosting RDM-nya, kemudian migrasi datanya, itu silahkan ikuti cara-cara yang sudah saya berikan ini ya. Ya rekan-rekan, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.